Gigi berlubang pun juga bisa menyebabkan bau mulut. Ya. Atau misalnya sampai gusinya bengkak, terus namanya abses, keluar nanahnya, itu juga bisa membuat bau mulut gitu. Agak berbeda di orang dewasa. Kalau orang dewasa, kalau di beberapa kasus yang di poli, kalau sariawan itu kebanyakan mereka stres biasanya. Jadi, stres juga bisa bikin. Ya, yang paling besar kasusnya yang datang ke poli di Ananda itu kalau pada orang dewasa karena stres. Jadi mereka sariawan gitu, kayak pekerja-pekerja dengan target di akhir bulan. Iya benar. Gitu. Itu kan pasti stresornya tinggi ya dok. Itu bisa menyebabkan sariawan itu dok. Banyak yang seperti itu. Bau mulut juga. Penyebabnya juga ada faktor eksternal, ada internal, penyakit-penyakit tertentu kayak diabetes mellitus ya kalau pada orang dewasa itu juga khas bau mulut gitu. Kalau di anak-anak kebanyakan lebih ke tentang karena kariesnya, karena mulutnya yang kurang bersih, lebih ke itu. Lebih ke karena perawatannya mungkin kurang terjaga gitu ya dok ya. Atau penyakit tertentu kayak tadi flu Singapura. Iya, itu banyak sih memang ya hand and foot disease ya. Oke dok. Nah itu kan berarti penyakitnya ya dok. Nah sekarang gimana sih dok cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak ini? Tadi kan juga sempet tuh disebutin kalau bahkan sampai ke pemeliharaan sikat gigi itu pun penting. Nah mungkin bisa dok dibahas sikat gigi seperti apa sih? Terus yang perlu kita lakukan untuk kesehatan gigi dan mulut kita bagaimana gitu dok? Sebetulnya yang paling pertama dilakukan, yang perlu diperhatikan itu adalah pembersihannya. Jadi di sini peran orang tua sangat penting ya, terutama ibu lah biasanya gitu. Jadi dari terutama anak-anak yang misalnya minum susu formula nih gitu kan biasanya ada kandungan gulanya. Itu harus sedini mungkin dibersihkan gusinya kalau memang belum tumbuh gigi gitu. Jadi pakai kasa yang dibasahi air hangat, nanti dililitkan ke jari telunjuk, nanti dibersihkan ke ininya, ke gusinya. Kemudian kalau sudah mulai tumbuh 1 atau 2 gigi, boleh kita kenalkan sikat gigi gitu, yang kecil, yang lembut bulunya. Bulunya yang lembut ya. Kemudian yang kepala sikatnya kecil, seperti itu sudah mulai kita kenalkan. Tetapi ketika anak kadang nggak mau ya, boleh tetap masih kita gunakan kasa tadi kalau masih 1 atau 2 gigi gitu dibersihkan. Terus pemilihan makanan itu juga penting. Jadi makanan-makanan dengan kandungan serat yang tinggi, sayur, buah itu juga membantu membersihkan. Tapi memang pada anak-anak yang mungkin belum mulai MPASI atau belum mulai makanan yang padat ya seperti tadi caranya. Gitu. Pakai kasa berarti ya dok ya. Kasa dililit terus celupin air hangat. Ya, jadi anaknya nanti kita pangku di depan nih, atau bagusnya lagi dihadapkan ke kaca misalnya. Gitu jadi anak sambil mainan sambil lihat, iya lihat, benar. Bonding time juga ya dok, kalau misalnya sama anak ya. Ya, tapi kalau sudah mulai giginya sudah mulai banyak kayak 3 tahun ke atas, itu makanan yang paling penting diperhatikan. Jadi kalau setelah minum atau makan makanan yang manis dan lengket, usahakan minum air putih yang banyak untuk menetralisir. Kalau sikat gigi itu juga utama, terutama pagi hari setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Berarti pagi hari setelah sarapan, terus malam sebelum tidur ya. Iya. Kalau habis sarapan berarti nggak apa-apa ya dok kita sikat gigi ya dok? Nggak langsung. Jadi harus dijeda setengah jam. Jadi ada jedanya setengah jam. Gitu. Oke. Kalau di Indonesia rata-rata kan mungkin pas mandi aja ya. Iya. Pas mandi gosok gigi baru makan biasanya malah. Iya. Kalau ini berarti yang paling kita sarapan dulu, terus tunggu setengah jam baru sikat gigi ya dok ya. Sebaiknya seperti itu. Oke dok. Untuk pencegahan penyakit yang bisa timbul di area gigi dan mulut ini seperti apa sih dok? Pertama tadi dari makanannya ya, gitu. Jadi kita jaga terutama makanan manis, terus kemudian makanan yang lengket-lengket itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian minum air putih yang banyak, gitu. Lalu sikat gigi
sikat gigi seperti tadi yang dijelaskan sehari 2 kali minimal. Terus air putihnya yang banyak. Terus kemudian jangan lupa rutin juga ke dokter gigi paling enggak 6 bulan gitu. Atau kalau untuk anak-anak boleh dikenalkan, misalnya orang tuanya kontrol, anaknya diajak kayak gitu. Jadi mulai dikenalkan. Jadi jangan sampai kita membawa anak-anak kita ke dokter gigi setelah mereka mengeluh sakit. Iya, nanti jadi mereka trauma karena yang ada di pikiran mereka datang langsung diberi tindakan yang invasif. Jadi ke dokter gigi rasanya sakit gitu. Jadi udah takut duluan ya, Dok. Padahal kan kalau misalnya dikenalkan sedari dini gitu kan dia bisa ibaratnya bonding dulu nih sama dokter gigi, sama kenal dulu. Jadi kenal dulu sama tempatnya, kenal dulu sama dokter giginya. Dan gitu. kalau lebih dini kan kita jadi bisa mencegah gitu ya, Dok ya. Jadi tahu dan apa yang harus perawatan apa yang perlu atau mungkin hanya pembersihan saja. Atau ada beberapa anak yang ketika dikasih tahu dokter giginya lebih benar, lebih nurut. Nah, itu benar, itu juga jadi masalah sih seringnya karena anak-anak kalau misalnya dikasih tahu sama orang tuanya biasanya belum mau ngikutin. Nanti kalau udah dokter gigi yang ngomong baru gitu. Terutama kayak dot itu juga biasanya anak-anak ada beberapa anak yang ngedot sampai usia TK gitu. Padahal dotnya sampai dibawa tidur gitu. Itu paling susah, lebih susah nyapih dot istilahnya daripada nyapih ASI gitu. Nah, itu tuh padahal efeknya ke gigi itu juga besar gitu. Panjang gitu Jadi kalau kadang dibawa ke dokter gigi, dikasih tahu sama dokter giginya, ada beberapa anak yang mau baru mau gitu, lepas dari dotnya. Ya Allah, lebih cinta dotnya ya, Dok, daripada yang lain-lain. Tadi juga saya dengar berarti air putih itu juga penting ya, Dok, untuk membersihkan mulut ya, bukan hanya untuk sebagai mencegah kita dehidrasi gitu ya, bahkan sampai ke kesehatan gigi dan mulut pun penting ya, karena sifatnya yang menetralisir itu ya. Berarti teman-teman atau kawan-kawan yang masih di bawah umur nih, kalau yang nonton Ananda Menyapa, jangan lupa untuk sering minum air putih untuk menetralisir kondisi mulut seperti itu. Kalau misalnya nih, Dok, udah ada keluhan, nah pengobatan yang tepat buat anak-anak yang udah ada keluhan gigi tuh bagaimana sih, Dok? Apakah langsung ada tindakan yang seperti orang dewasa kayak ditambal atau dikawat atau gimana gitu, Dok?